Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam kondisi sehat dan selalu dimudahkan dalam menjalankan aktivitas. Pada cerita kali ini, saya akan membacakan cerita dari Mas Aziz tentang pengalaman mistisnya saat mendaki Gunung Salak via Desa Bangbayang. Sebelum mulai bercerita, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mbak Warih Anjani yang pada tanggal 30 Oktober kemarin berulang tahun. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Nama saya Aziz Malik Fajar. Ini pendakian saya ke Gunung Salak yang keempat kali. Tapi dari 4 kali pendakian ini, baru pertama kali saya mendaki lewat jalur Bangbayang. Biasanya saya mendaki Gunung Salak lewat jalur Javanaspa. Jalur Bangbayang lebih dikenal masyarakat luas sebagai jalur Eyang Santri. Eyang Santri adalah salah satu penyebar ajaran Islam di desa kaki Gunung Salak. Sebenarnya ini bukan jalur resmi. Kalau kita muncak lewat trek ini, kita nggak ngurusi maksi atau surat izin apapun. Intinya, ini jalur gratisan. Jadi di sepanjang trek ini, kita nggak akan nemu pos sama sekali. Dan jalur ini dikenal akan keramahan para penghuninya. Kalian tahu maksud saya dengan kata-kata keramahan. Di pendakian ini saya ditemani 3 orang. Sebut saja Fikri, Anggi, dan saudara perempuan saya yang cantik bernama Anissa. Fikri dan Anggi ini asli orang Bangbayang. Mereka sudah pengalaman kalau soal Gunung Salak. Anggi sudah 11 kali muncak ke Salak, dan Fikri sudah 8 kali. Sedangkan Anissa ini adalah pendakian dan pengalaman pertamanya naik gunung. Awal sebelum melakukan pendakian ini, kita sudah wanti-wanti sama Anissa. Kalau ada apa-apa jangan langsung bilang atau cerita saat masih di gunung. Ceritanya pas sudah turun aja. Karena ini sudah menjadi kode etik para pendaki. Dan sialnya dia nggak menghiraukan saran kami itu. Ya mungkin ini adalah hal baru buat dia. Dan karakter saya ini akan jadi fokus kita di cerita ini. Minggu 9 Juni 2019. Saya dan Anissa berangkat dari desa saya. Desa saya ini ada di kaki Gunung Gede. Jadi kita sama-sama orang gunung. Jam 2 siang kita berangkat dari rumah saya berdua menggunakan angkutan umum. Kita berdua mengira-ngira akan sampai di desa Bangbayang itu sekitar jam 4 sore. Tapi nyatanya kita sampai jam 6 sore. Di perjalanan kami tertahan macet karena waktu itu bertepatan dengan arus balik mudik Lebaran. Niat kami tadinya sesampai di sana langsung siap-siap, packing alat, logistik makanan, dan lain-lain. Tapi akhirnya semua menjadi kacau, karena kebetulan kita juga belum beli ini itu. Jadi packing dan lain-lain kami lakukan keesokan harinya. Senin 10 Juni 2019. Pagi pun menyingsing. Ayam berkokok. Matahari bersinar dengan terang. Kami kira baru jam 7 pagi. Ternyata sudah jam 9. Kami pun panik karena rencananya ingin melakukan pendakian jam 8 pagi. Tapi ternyata kami bangun jam 9. Ditambah kami belum membeli logistik, belum packing dan lain-lain. Waktu menunjukkan pukul 10:30 siang. Seperti biasa sebelum berangkat kita berdoa meminta keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum berangkat sekali lagi kita ngomong sama Anissa. Kalau ada apa-apa jangan diceritain saat masih di gunung. Ceritanya kalau udah sampai bawah aja. Akhirnya trekking pun dimulai. Di awal trek kami melewati hamparan persawahan milik warga, perkebunan kol, kebun kacang, dan melewati peternakan ayam.
Setelah kurang lebih 30 menit berjalan, azan zuhur berkumandang. Kita memutuskan untuk berhenti di gubuk petani yang letaknya di tengah-tengah kebun kol. Pemandangannya sangat memanjakan mata. Di tengah perbincangan ringan, tiba-tiba Anissa nyeletuk. Di atas bakal ada setan gak ya? Kemudian Fikri pun menjawab. Ada. Namanya juga Gunung Salak. Lihat aja ntar. Emang kampret ini anak dua. Katanya jangan nyinggung hal begituan. Ternyata. Azan zuhur selesai. Setelah dirasa cukup istirahat, kita pun lanjut perjalanan. 15 menit berjalan, mulailah kami memasuki hutan. Dari sini, mulailah kita mendapat sambutan hangat dari para penghuni di jalur ini. Setelah kurang lebih 10 menit kami memasuki hutan, kami memutuskan untuk istirahat. Sebat dulu sambil makan buah. Karena sinyal di HP masih ada, akhirnya kami mengeluarkan HP untuk berdokumentasi. Saat sedang asik main HP, sambil mata fokus lihat ke HP, terdengarlah suara. Punten, A. Tanpa menghiraukan, langsung saja saya pun menjawab. Mangga, Kang. Kemudian Fikri nyeletuk. Lu ngomong sama siapa? Lah, itu barusan ada yang permisi. Jawab saya. Lu gila ya? Gak ada yang lewat juga. Lah, emang iya? Ah, ya udahlah. Salah dengar kali. Jawab saya tanpa berpikir hal aneh-aneh. Setelah dirasa cukup beristirahat, kami melanjutkan trekking. Ini jalur emang gurih banget. Kalau di Gunung Gede via Cibodas ada tanjakan setan, di Salak via Bangbayang tanjakannya setan semua. Waktu menunjukkan jam 2 siang. Kita memutuskan untuk beristirahat di sebuah tanah landai, di sumber mata air. Kalau kata Fikri, ini namanya Cai Tangkil, karena letaknya mata air ini berada tepat di bawah pohon melinjo. Akhirnya kami memutuskan masak untuk makan siang. Anggi kebagian tugas mengambil air. Karena posisi mata air yang di bawah, ia pun turun dengan membawa 2 botol besar. Belum ada sekitar 30 detik dari tempat Anggi mengambil air, muncullah sesosok pria. Entah dari mana datangnya. Berjalan cepat menuju ke atas, ke arah tanjakan. Dan anehnya, cuma saya aja yang lihat. Fik, itu bapak-bapak dari mana ya? Tanya saya. Bapak-bapak mana? Halu kali lu, jawab Fikri. Itu barusan, dia dari bawah jalan ke atas nanjak. Kagak ada ah. Tiba-tiba Anissa nyeletuk. Setan kali tuh. Bener-bener dah nih anak. Sompral banget kalau ngomong. Tiba-tiba muncullah Anggi dengan 2 botol air di tangan. Gi, barusan di bawah ada bapak-bapak gak? Tanya saya ke Anggi. Gak ada. Gak ada siapa-siapa, jawabnya. Oh, ya udah ya, jawab saya. Kemudian dalam hati saya bergumam. Terus barusan yang lewat siapa ya? Setelah makan-makan dan istirahat selesai, kami pun melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di salah satu tanjakan berbatu, baru 10 langkah dada saya terasa sesak sekali. Padahal saya tidak punya penyakit pernafasan atau yang lain. Karena kondisi, akhirnya kita memutuskan untuk berhenti sejenak sampai menunggu keadaan saya lebih baik. Kemudian saya berbaring dengan posisi terlentang di atas tanah, sambil melihat ke atas pohon besar yang menutupi langit. Pandangan saya terfokus ke sebuah pohon besar. Kalian tahu karena apa? Karena di sana saya melihat sosok bayangan hitam di atas pohon. Awalnya saya kira itu monyet, tapi rasanya tidak ada monyet sebesar itu.
Tanpa pikir panjang, saya pun berdiri dan meminta melanjutkan perjalanan. Akhirnya kami berempat pun mulai nanjak lagi, dengan posisi Anggi dan Anissa di depan, kemudian saya dan Fikri di belakang. Asli, ini trek nanjak terus, gak dikasih landai sama sekali. Di tengah perjalanan sekitar jam 3 sore, saya bilang pada Fikri, "Fik, jam 4 kita udah harus lewat Eyang Santri ya." "Kenapa emang?" tanya Fikri. "Males aja ketemu malam di sana." "Oke, paling lambat jam 5 lah," jawabnya. Tiba-tiba punggung saya seperti ada yang mendorong. Spontan saya hampir saja terjatuh. Untungnya kaki ini berhasil menopang badan. Tapi sayangnya kaki saya harus terkilir. "Kenapa, Jis? Nggak apa-apa kan?" tanya Fikri yang kelihatan panik. "Enggak, kesandung akar doang." Saya sedikit berbohong agar tidak membuat dia tambah panik. Fikri kemudian merogoh kantong celananya dan mengeluarkan sebuah benda ajaib pada rasa sakit. Ya, itu tisu magic. Sebagai informasi, tisu magic ini berguna banget. Kalau kram atau kenapa-napa, daripada pakai balsam atau obat oles lainnya, mending pakai tisu magic. Selain gak panas, tisu magic ini pun reaksinya lebih cepat. Kemudian kaki saya kompres dengan tisu itu. Sambil menunggu sakit reda, akhirnya kita pun istirahat sambil menyalakan rokok. Posisi kita berdua tertinggal dari Anggi dan Anissa yang sudah berjalan duluan di depan. Tapi gak terlalu jauh. Saat sedang asik ngerokok sambil lirik kiri dan kanan, astagfirullah, saya pun istighfar dengan keras. "Kenapa? Sakit lagi?" tanya Fikri. "Iya, nyut-nyutan banget nih kaki gua." Namun sebenarnya saya melihat di antara pohon-pohon besar di atas rumput ada kain putih bergelar, lumayan besar. Awalnya saya kaget karena saya pikir itu sosok kuntilanak. Tapi setelah diperhatikan, itu cuma kain biasa. Hati saya pun kembali tenang. Dirasa sudah baikan, karena sudah sore, akhirnya kita memutuskan lanjut perjalanan. Pas mau lanjut, ketika melihat ke arah kain putih tadi, kain itu sudah nggak ada. Bodoh amat lah, pura-pura nggak lihat aja dah, gumam saya dalam hati. Sekitar 200 meteran berjalan, bertemulah kami dengan Anissa dan Anggi. "Dari mana aja?" tanya Anissa. "Nih, kaki keseleo," jawab saya. Lemah," cemoohnya. "Enak kamu gak bawa tas. Kita bertiga bawa tas gede-gede nih." Saya membawa carrier ukuran 70 liter dan yang 50 liter, ditambah 2 tas. Lemah, cemoohnya lagi. Dengan sedikit kesal saya berucap, "Ngegendong setan baru tahu rasa lu. Ih, nakut-nakutin mulu." Bodohnya saya sampai berkata seperti itu. Tapi ini sudah seperti kebiasaan yang terbawa yang bukan pada tempatnya. Kata-kata ini ternyata menjadi hal yang kurang baik. Lanjut berjalan. Harusnya keril yang tak seberapa berat ini mendadak menjadi berat. Seperti ada orang yang menaiki di atasnya. "Fik, tuker tas lah. Pengen bawa tenda doang. Capek gua." "Berat." "Ya udah tukar." Ditukarlah keril saya dan Fikri, yang sama-sama berukuran 50 liter. Tapi punya Fikri agak enteng. "Masih berat. Keram kali pundak lu," jawab Fikri. "Bukan. Berat ini, bukan keram. Lepas dulu dah, biar gua aja yang bawa. Asli berat ini. Emang bakal kuat lu bawa 2, ucap saya. "Kuat. Isinya cuman baju sama tenda doang. Sekalian ngistirahatin badan lu. Dari tadi lu ngeluh mulu."
Ya udah, ntar gue bawa lagi. Daripada kita berhenti kayak gini, udah sore juga kan, ucapku. Ya udah, ayo jalan, ajak Fikri. Kemudian kami jalan lagi. Seperti biasa, Anggi dan Anissa menunggu di depan. Kenapa bawa tas 2? Tanya Anggi. Sakit pundak dia, jawab Fikri sambil menunjuk ke arah saya. Sakit kenapa? Tanya Anggi menatap saya. Nggak tahu, berat aja tiap bawa tas. Ya udah Pik, gantian sini sama gue yang bawa, seru Anggi ke si Fikri. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 17:30. Suasana sudah agak gelap. Perjalanan pun dilanjut kembali. Sekitar jam 6 sore, azan maghrib berkumandang. Sampailah kami di sebuah tempat yang diwanti-wanti harus dilewati sebelum gelap. Makam Eyang Santri. Eyang Santri, Fik, seru saya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah memang. Tapi hati ini beda lagi. Ada perasaan tidak enak yang menyelimuti. Udah gelap. Lanjut apa gimana nih? Tanya Fikri ke kita bertiga. Lanjut ayo, kata Anggi. Kaki gue sakit. Asli gak bakal kuat. Tapi di sini juga kayaknya kita gak bakal kuat, jawab saya. Iya kasihan liatnya dari tadi. Udahlah, mending kita nenda di sini aja, kata Anissa dengan polosnya. Di Eyang Santri ini merupakan sumber mata air terakhir sebelum puncak. Di sini ada 3 bangunan, kamar mandi, gubuk untuk istirahat peziarah, dan musola. Tapi sangat kebetulan di sana ada sekelompok santri dari Cidahu, tetangga desa Bangbayang yang sedang melakukan ziarah dengan seorang tetua penjaga makam di sana. Jadi gimana? Tanya saya ke yang lain. Di sini aja gimana? Lihat sikon. Kaki kayaknya gak bakal kuat deh buat nanjak lagi. Soalnya di depan kita udah mulai manjat akar pohon buat ke puncak, jawab Fikri. Dan semua pun setuju mengiyakan. Sebelum buka tenda, kita ke atas dulu yuk, ke si Abah. Salam dulu kita, seru Anggi. Yuk izin dulu sambil ngisi air, jawab Fikri. Kami pun bergegas menghampiri si Abah dan santri-santri lain untuk sekedar berkenalan. Mereka ini orangnya baik banget, menyuguhkan kopi, makanan ringan, dan yang lain. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Kami pun pamit ke si Abah. Kalau ada yang manggil, jangan kaget. Jangan dijawab. Biarkan aja, ucap si Abah sambil menunjuk saya. Saya pun kaget. Kenapa emang, Bah? Tanya saya. Ya, siapa tahu. Buat jaga-jaga aja. Oh, iya. Insya Allah, Bah. Mari, Bah. Saya mau ke bawah dulu diriin tenda. Akhirnya kami pun turun kembali sedikit ke bawah. Tenda kami itu posisinya di tanah landai sekitar 50 meter di bawah tempat penziarahan. Jadi kalau dari tempat tadi, kita harus agak turun lagi. Setelah kami mendirikan tenda yang berkapasitas 4 orang, Fik, nyari kayu bakar yuk, biar bisa bakar-bakar sambil hangatin badan, seru Anggi. Ayo Anggi, jawab Fikri sambil beranjak. Berangkatlah mereka berdua turun lagi ke arah bawah mencari kayu. Tinggallah saya dan Anissa berdua di depan tenda. Tak lama kemudian, dengar suara ketawa nggak? Anissa menatap kaget. Anak-anak kali? Bukan, suara cewek ini. Ah, salah dengar kali lu, jawabku. Saya udah gak habis pikir lagi sama Anissa.
Udah dibilang kalau ada apa-apa cerita di bawah aja. Ini malah langsung spontan diceritain. Asli beneran gak salah ini. Ah, ya udah biarin aja. Saat itu posisi kami berdua di teras tenda saling berhadap-hadapan. Tiba-tiba suara bersumber dari depan tenda. Suara apaan tuh? Tanya Anissa. Hewan kali, jawab saya. Posisi kami masih hadap-hadapan, belum melihat ke arah depan tenda. Karena penasaran, saya mencoba melihat ke arah sumber suara. Dan betapa kagetnya saya melihat 4 buah benda putih berdiri. Setelah diperhatikan dengan jelas, terlihat 4 sosok pocong. Keringat dingin langsung mengucur deras. Ingin rasanya teriak, tapi posisi masih di atas gunung. Saya langsung buang muka. Pas dilihat lagi, 4 sosok pocong itu semakin mendekat dibanding posisi awal mereka berdiri. Anehnya cuma saya aja yang lihat, karena Anissa masih santai dengan kacang goreng di tangannya. Bergegas saya masuk tenda. Kenapa masuk? Tanya Anissa. Dingin, pengen selimutan, jawab saya tanpa memberitahu apa yang terjadi. Ada yang ketawa lagi nih, Anissa berkata dari luar tenda. Apalagi ya Allah, masa mau keluar semua sih? Gumam saya dalam hati. Masuk aja Nis, efek dingin kali, kuping jadi gangguan. Pas saya coba lihat lagi, 4 sosok pocong itu sudah gak ada. Alhamdulillah udah gak ada. Diiringi suara obrolan kecil, datanglah Fikri dan Anggi dengan wajah yang berbeda. Sepertinya saya tahu apa yang terjadi. Kenapa datar gitu muka lo? Tanya Anissa ke Fikri. Gak apa-apa, dingin aja kali. Akhirnya kami menyalakan api unggun dengan kayu bakar yang dibawa Fikri dan Anggi untuk sekedar menghangatkan suasana, ditemani angin malam dan gelapnya malam yang berbeda. Diiringi obrolan-obrolan renyah dan tawa. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Masuk yuk, temenin, ngantuk. Anissa mengajak kami masuk tenda, padahal posisi kami masih di depan tenda. Akhirnya saya pun ikut tidur, sedangkan Fikri dan Anggi masih di luar ngopi-ngopi. Jam 3 pagi saya terbangun karena ingin buang air kecil. Saya lihat Anggi dan Fikri sudah tertidur. Saya coba membangunkan Fikri untuk minta diantar, tapi nggak bangun. Bangunin Anissa nggak mungkin. Terpaksa dengan sedikit nyali, keluarlah saya ke belakang tenda, kemudian buang air kecil. Tiba-tiba pundak terasa seperti ada yang nyolek. Dengan tubuh bergetar, saya memberanikan diri untuk melihat siapa yang barusan menyolek saya. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Setelah kembali masuk tenda lagi, saya nggak bisa tidur. Malam ini terasa sangat sunyi. Gak ada suara hewan sama sekali. Dan angin pun gak ada. Tiba-tiba dari arah luar tenda seperti ada suara yang memanggil nama saya. Jis, Ajis. Suaranya terdengar keras dari luar tenda. Jis, Ajis. Ditambah suara-suara aneh lainnya yang muncul tiba-tiba. Kejadian itu berlangsung cukup lama. Tiba-tiba saya teringat sama pesan si Abah. Abaikan aja jika ada yang memanggil. Tapi tetap aja keringat dingin terus membasahi badan. Saya coba dengerin musik pakai headset. Tapi tetap, suara-suara itu terdengar dengan jelas. Suara itu makin terasa semakin mendekat, tepat di belakang tenda kami.
Sampai akhirnya suara itu membangunkan Anissa. Posisi tidur Anissa di pinggir. Kemudian saya, Fikri, dan Anggi. "Itu siapa sih yang manggil-manggil?" tanya Anissa. Anehnya dia juga dengar. "Udah selimutan aja sampai kepala, jangan didengar," jawab saya. "Ih, siapa sih?" "Udah biarin aja. Tidur lagi, Gih," jawab saya. Kemudian Anissa tertidur lagi. Sedangkan saya sampai jam 6 pagi masih terbangun sambil mendengarkan suara-suara yang entah dari mana asalnya. Setelah yang lain bangun, saya pun baru bisa tertidur. Rencana awal mau ke puncak jam 7 pagi. Tapi karena jam 9 saya baru bangun, akhirnya kami pun baru muncak jam 10. Pas jalan ke arah puncak, kami kembali melewati makam Eyang Santri dan bertemu si Abah. Si Abah bilang ke saya lagi, "Kalau ada yang manggil biarin aja," ucap si Abah sambil tersenyum ke arah saya. Singkat cerita kami sampai di puncak. Kemudian turun dari puncak jam 1 siang. Meskipun jarak yang ditempuh cuma kurang lebih 1 kilometer, namun karena trek yang sangat berat, membutuhkan waktu sampai 2 jam. Kami pun sampai lagi di penziarahan Eyang Santri, sekitar jam 3 sore. Kemudian pamit ke si Abah. Si Abah ini memanggil saya dan memberikan air minum bening langsung dari pegunungan. Dia bilang, katanya insya Allah sampai rumah gak akan ada apa-apa. Berangkatlah kita dari penziarahan. Waktu perjalanan turun gunung terasa sangat cepat. Dari penziarahan Eyang Santri sampai mata air Citangkil itu cuma butuh waktu 1 jam. Dan alhamdulillah di Citangkil ini gak ada apa-apa. Hanya suara samar-samar. Mungkin karena efek capek. Turunlah kita dan keluar dari hutan pas waktu maghrib. Dan kami sampai di rumah Anggi jam setengah 7 malam. Alhamdulillah gak terjadi apa-apa. Gak terjadi hal-hal aneh dan sapaan-sapaan penghuni gunung selain burung dan serangga. Dan setelah sampai di rumah, keluarlah cerita masing-masing selama pendakian. Ternyata semuanya juga mengalami hal yang sama. Tapi menurut mereka, saya yang paling parah. Anissa hanya mendengar suara-suara. Sewaktu mengambil kayu bakar malam-malam, Fikri dan Anggi melihat wanita dengan kepala di tangannya, sambil memberikan senyum manis yang menyeramkan. Dan ternyata saat Anggi menunggu saya saat kaki saya terkilir, ia juga melihat bayangan hitam di atas pohon. Pendakian Salak lewat Bang Bayang kali ini benar-benar memberikan pelajaran berharga bagi kami untuk selalu menjaga lisan saat melakukan pendakian. Tidak boleh sompral, selalu jaga sopan santun. Mereka gak akan ganggu kalau kita gak ganggu mereka. Bawa kembali apapun yang kita bawa ke atas, dan jangan mengambil apapun yang bukan hak milik kita. Sekian dulu cerita pada episode kali ini. Ambil pelajaran positif pada cerita di atas, bahwa kita harus selalu menjaga lisan dan sopan santun dimanapun kita berada. Terima kasih atas support teman-teman yang sudah mendengarkan cerita-cerita di channel ini. Dan apresiasi setinggi-tingginya untuk teman-teman yang sudah meninggalkan jejak pada kolom komentar. Support kalian menjadi energi luar biasa buat saya untuk terus mengembangkan channel ini agar lebih baik ke depannya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu update cerita-cerita pada channel ini. Saya Aldi pamit undur diri, sampai bertemu pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.